Halo semuanya, dan untuk kali ini saya akan memberitahu kalian salah satu contoh putusan ya. Kita akan membaca sebuah putusan perceraian ya. Kita masih membahas kembali ke perceraian yang dikabulkan oleh majelis hakim ya, agar kalian nanti tahu ya, masyarakat nanti tahu oh putusan yang dikabulkan itu seperti apa ya contohnya. Oleh karena itu saya akan memberikan contoh putusan yang sudah dikabulkan oleh majelis hakim. Untuk putusannya kita langsung ambil di direktori Mahkamah Agung, kita secara random dan ambil langsung ya. Untuk putusannya silahkan kalian buka. Sebenarnya putusan ada ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan ya untuk sebuah putusan di Mahkamah Agung, namun saya mengambilnya random. Ini kita sudah ada di direktori putusan, dan ini saya sudah mengambil di Pengadilan Agama Kendari ya, karena ini saya lihat tadi memenuhi syarat karena dikabulkan untuk gugatannya. Langsung kita download. Untuk downloadnya lumayan lama, ada berapa kilobyte ini byte untuk downloadnya. Kita tunggu untuk download dulu. Oke, download sudah selesai, bisa kita buka. Jadi ini salah satu contoh putusan untuk putusan perceraian. Putusannya itu nggak terlalu tebal, cuma hanya di sini ada 14 halaman saja. Coba kita analisis ini putusannya first take kedua belah pihak hadir atau tanpa kehadiran ya salah satu pihak. Oke. Dari putusan itu namanya random ya, namanya ek atau disembunyikan. Ini untuk ininya penggugatnya pengacara. Ini untuk duduk perkaranya bahwa penggugat telah ya seperti biasa untuk gugatan perceraian ya, bahwa telah terjadi pernikahan antara penggugat dan tergugat. Jadi kalau penggugat itu yang menggugat adalah istrinya ya. Setelah itu bahwa sudah ada anak, bahwa hidup berkeluarga selama berapa tahun, hidup bersama di jalan mana alamat rumahnya. Seperti biasa ada anak namanya siapa, habis itu masuk ke pokok perkara. Untuk gugatan itu ya permasalahannya apa saja antara bergugatan, terus terjadi perselisihan. Itu sebuah alasan yang sering terjadi, yaitu sering terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, pertengkaran yang terus menerus, bahwa puncak dari perselisihan ini normatif banget ya, seperti biasa banget untuk gugatannya, bahwa sudah tidak bisa diselamatkan lagi antara penggugat dan tergugat. Setelah itu permintaannya mengabulkan gugatan penggugat, setelah itu menjatuhkan talak bayi insugro, setelah itu membebankan perkara menurut hukum. Oke. Dan subsidiar apabila majelis hakim beranggapan lain silahkan diputus yang seadil-adilnya. Setelah itu ternyata antara penggugat dan tergugat hadir ya, bahwa di samping itu penggugat telah mengajukan alat bukti. Alat buktinya ini saksi ya, alat buktinya saksi, umurnya bahwa saksi ini oke, bisa dilihat kan. Dan untuk amar putusannya, pertimbangan hakimnya, untuk pertimbangan hakim menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas. Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 RGP, majelis hakim telah berupaya mendamaikan ya. Di pertama berarti sudah ada mediasi. Yang kedua, bahwa penggugat mendalilkan telah menikah dengan tergugat pada tanggal itu benar. Kita untuk majelis hakim pertimbangan itu diulangi antara dalil-dalil penggugat dan tergugat ya, diulangi kembali. Menimbang bahwa memang ada perselisihan antara kedua belah pihak, bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang mempunyai 2 orang anak. Ini pertimbangan hakimnya. Ini jadi untuk pertimbangan hakim itu berdasarkan dalil-dalil gugatan, dalil-dalil jawaban, setelah itu saksi-saksi dan alat-alat bukti ya. Sangat objektif sekali hakim, namun memang berdasarkan keyakinan hakim sama berdasarkan kompilasi hukum Islam ada, hukum-hukum normatifnya juga ada, serta jurisprudensi yang ada. Karena tadi itu gugatannya sangat normatif seperti biasa, gugatan tersebut sebab perceraiannya karena terjadi pertengkaran yang terus menerus. Oleh karena itu ini amar putusannya mengadili. Ini amar putusan itu ini ya, amar putusan. Ini amar putusan. Nggak bisa diblok ya. Ini amar putusan mengabulkan gugatan penggugat
mengabulkan gugatan penggugat. Jadi gugatan penggugat dikabulkan, menjatuhkan talak tergugat kepada penggugat. Setelah itu memerintahkan panitra mengirimkan salinan ke KUA agar akta cerainya diselesaikan secara langsung. Setelah itu membebankan biaya perkara 731.000 untuk pihak penggugat. Oke, demikianlah putusan ini. Untuk majelis hakimnya ada 1, 2, 3 ya. Hakim anggota ada 2, ketua majelis ada 3, dan ada rincian biaya perkaranya ya. Pendaftaran 30.000, proses 50.000, panggilan ada 640.000. Jadi ini kalau panggilan 640.000 itu lumayan jauh panggilannya, rumahnya jauh dari pengadilan agama. Setelah itu redaksi ada 5.000, materai 6.000. Oke, jumlahnya 731.000. Disalin sesuai dengan aslinya Panitera Pengadilan Agama Negeri Kendari. Oke, jadi itu tadi salah satu contoh putusan majelis hakim yang mengabulkan sebuah gugatan perceraian ya. Dikabulkan gugatannya, yaitu menjatuhkan talak 1 bain sugro kepada pihak penggugat ya. Tergugatnya menjatuhkan talak 1. Dan kalau sudah seperti ini biasanya 1,5 bulan lah akta cerai akan keluar ketika tidak ada perlawanan hukum terset atau upaya hukum lagi banding seperti itu. Dan semoga bermanfaat seperti biasa. Terima kasih. Dadah.